Permisi dan juga selamat malam. Saya dari kelompok data untuk menganalisa pola mahasiswa yang sering mengunjungi perpustakaan umrah dampak penggunaan algoritma clustering. Kami sampai di tahap data preprocessing. Saya memiliki rekan kerja dan juga ataupun rekan kelompok di mana itu ada Manan Mubis juga di Novianto Ramadan. Oke, next. Data preprocessing. Data preprocessing merupakan sekumpulan teknik yang diterapkan pada database untuk mengupload noise, missing value, dan data yang tidak konsisten. Data preprocessing dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu cleaning data, data transformation, dan data reduction. Data preprocessing ini digunakan karena dalam data real-time database seringkali tidak lengkap dan tidak konsisten, sehingga mengakibatkan hasil data mining tidak tepat dan kurang akurat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis, perlu dilakukan langkah-langkah reprocessing data. Langkah-langkah tersebut tidak harus semuanya dilakukan. Seorang peneliti maupun data scientist perlu mengetahui langkah-langkah apa yang perlu dilakukan pada database yang dimiliki. Pada data mining, data preprocessing merupakan salah satu langkah penting agar data dapat diolah sesuai dengan metode dan tools yang digunakan. Data yang baru saja dikumpulkan pasti mengandung kesalahan, missing value, error, dan data-data yang tidak penting lainnya, khususnya data primer yang diambil dari internet seperti data review produk, data dari sosial media, dan lain sebagainya. Next. Oke, mengapa data diproses awal? Nah, di sini data diproses jaringan dia ya, tunggu dulu. Ku pause lah ya. Cut dulu Kak. Jaringan itu ada aku pasti dia. Pinjam tethering Mama. Kalau udah lancar mulai aja, mulai. Ulangi yang ini. Ini bentar. Screen sharingnya belum kelihatan, Cok. Mengapa data diproses awal? Data diproses awal atau data preprocessing membantu dalam memperbaiki presisi dan kinerja kerja data mining dan mencegah kesalahan dalam data mining atau terjadinya data kotor. Data-data dalam dunia nyata kotor seperti satu tidak lengkap, nilai-nilai seperti nilai atribut kurang, tertentu yang dipentingkan tidak disertakan, atau hanya memuat data agregasi, misal pekerjaan sama dengan teknologi atas itu. Noisy itu memuat error, memuat outliers, atau data yang secara nyata berbeda dengan data-data yang lain. Dimana itu biasa tidak berisi harusnya base data-data yang seharusnya. Misal sehari sama dengan min 10. Oke. Dan nomor 3 atau memuat perbedaan dalam kode atau nama, misal X42, birthday 03, 07, 1997. Salah itu kan. Misal rating sebelumnya 1, 2, 3, sekarang rating ABC. Misal perbedaan antara duplikasi record. Next. Oke. Data yang lebih baik akan menghasilkan data mining yang lebih baik. Data preprocessing membantu dalam memperbaiki presisi dan kinerja data mining dan mencegah kesalahan dalam data mining. Okay. Next. Mengapa data kotor? Nah, sebelumnya saya akan membahas apa itu data kotor. Data kotor itu mengacu pada data yang berisi informasi yang salah. Dia juga dapat digunakan saat merujuk ke data yang ada di memori dan belum dimuat ke dalam basis data. Nah, data kotor ini berasal dari salah satu ada kelengkapan data datang dari nilai data tidak tersedia saat dikumpulkan, perbedaan pertimbangan waktu antara saat data dikumpulkan dan saat data dianalisa, dan selanjutnya masalah manusia, hardware, dan software. Kalau noisy itu datang dari proses data pengumpulan, pemasukan atau entry, dan juga transmisi. Data konsisten dan datang dari semua data yang berbeda dan pelanggaran kebergantungan fungsional. Next. Mengapa pemrosesan data itu penting atau mengapa preprocessing itu penting? Nah, preprocessing itu penting karena untuk dilakukan karena dapat memberikan fungsi atau manfaat pada data mining.
Proses ini utamanya dilakukan untuk memastikan kualitas data baik sebelum digunakan saat analisis data. Nah, di sini di bawahnya juga ada kata data tidak, kualitas data tidak ada, kualitas hasil mining tidak ada. Nah, itu biasanya masalahnya. Kualitas keputusan harus didasarkan pada kualitas data, misal dikasih data atau data hilang bisa. Dan selanjutnya menyebabkan ketidakbenaran atau bahkan statistik yang menyesatkan. Tanda menggunakan kualitas integrasi data yang konsisten. Ekstraksi data, pembersihan dan transformasi merupakan kerja utama dari pembuatan suatu data warehouse dari built-in Mon. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dovianto Ramadan. Pak Dedi Dovianto, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan itu tugas utama pada proses pre-processing ini atau data awalan. Next. Nah, yaitu yang pertama pada tahap ini itu yang bernama itu pembersihan data atau data cleaning. Nah, pembersihan data ini disebut juga data yang kotor, yang mana yang harus kita perhatikan itu mengisi nilai-nilai yang hilang, menghaluskan noisy data, mengenali atau menghilangkan outlier, dan memecahkan ketidakkonsistenan. Nah, data yang baru saja dikumpulkan ini kemungkinan besar memiliki banyak bagian yang tidak relevan, bahkan ada bagian yang hilang. Oleh karena itu, perlu adanya proses pembersihan data atau biasa dikenal dengan data cleaning. Nah, ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika melakukan data cleaning ini. Yang pertama itu kita harus memastikan data-data yang dikumpulkan ini tidak lagi mengandung data dengan missing value, atau misalnya datanya itu tidak lengkap atau datanya itu acak-acakan. Lalu kita juga harus memastikan bahwa data-data tersebut itu seluruhnya diperlukan saat proses analisis. Dengan demikian, data yang kita kumpulkan ini telah disesuaikan dan tidak mubazir. Next. Selanjutnya yaitu ada integrasi data atau data integration, yang mana disebut dengan data heterogen, yang mana kita harus memperhatikan yaitu integrasi banyak database, banyak kubus data, dan juga banyak file. Nah, tahapan ini dilakukan dengan proses pengintegrasian data yang telah dibersihkan dan juga dikombinasikan jika terjadi kesamaan data. Nah, integrasi data ini juga disebut sedikit rumit ya. Kenapa demikian? Beberapa permasalahan bisa muncul ketika melakukan data integrasi ini. Misalnya, kita ini ingin menggabungkan data dari beberapa sumber. Nah, kita harus mengetahui bahwa data pada sumber pertama ini dimiliki oleh si A, dan data pada sumber kedua juga terkait dengan si A. Kelihatannya seperti hal yang mudah, padahal kedua sumber tersebut berbeda. Itulah yang membuat data integration ini sedikit lebih rumit. Next. Nah, selanjutnya itu adalah data transformasi. Nah, data transformasi ini itu disebut juga data detail, yang mana yang harus kita perhatikan itu yaitu normalisasi dan juga agregasi. Nah, seperti yang dijelaskan, data yang kita ambil ini dari berbagai sumber yang kemungkinan memiliki perbedaan format. Nah, kita harus menyamakan seluruh data yang terkumpul supaya data dapat mudah diproses dan juga dianalisis. Misalnya, kita mengambil data karyawan pada sumber pertama yang menggunakan format misalnya hari, bulan, dan tahun. Kemudian pada sumber yang berbeda, sumber berikutnya, data karyawan ini menggunakan format bulan, hari, dan tahun. Justru berbeda. Nah, ketika kita akan proses pengumpulan data, keduanya tentu perlu diubah dan juga diseragamkan dalam satu format yang sama. Next. Oke, ini itu reduksi data ya selanjutnya, yaitu jumlah data yang besar. Yang mana kita harus perhatikan, itu proses mendapatkan representasi yang direduksi dalam volume tetapi menghasilkan hasil analitikal yang sama atau mirip. Nah, pada tahap ini, tahap terakhir ya, termasuk tahap terakhir, yang mana kita harus melakukan proses pengurangan data. Maksudnya itu adalah mengurangi sampel data yang diambil, tapi dengan catatan tidak akan mengubah hasil analisis data. Jadi ada 3 teknik yang mungkin bisa diterapkan pada saat melakukan proses pengurangan data ini, yaitu kita harus yang pertama melakukan pengurangan dimensi, yaitu juga, yang kedua kita melakukan pengurangan jumlah, yang ketiga kita melakukan kompresi data. Nah, 3 teknik ini
bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah data itu bisa diolah, apakah data yang kita olah itu besar, sedang, atau perlu dikompres dan berisiko atau merugikan. Next. Nah, ini merupakan alur pada proses data pre-processing ya. Yang pertama kita melakukan pembersihan data dari data-data yang mungkin cacat ataupun data-data yang mungkin masih kurang konkret ya. Jadi mungkin data itu tidak kita perlukan, jadi kita pilih mana yang bisa digunakan, mana yang tidak. Yang kedua juga ada lanjut ke proses integrasi data ya, yang mana kita memilah dari sumber-sumber yang ada, data-data yang kita ambil. Selanjutnya ada proses transformasi data ya, yang mana kita harus menyamakan berbagai format yang mungkin berbeda, lalu kita jadikan menjadi format yang utuh. Yang terakhir itu melakukan reduksi data, yaitu melakukan proses pengurangan data dari data yang sudah kita kumpulkan, lalu data-data tersebut kita kurangin lagi sebagaimana mestinya. Next, selanjutnya. Nah, untuk proses selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh Manahan ya, terkait ulasan proyek. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan bagian saya, Manahan Lubis. Di sini ulasan untuk proyek kami. Pertama bagian data cleaning ya. Nah, di sini ada screenshot file Excel dari data yang sudah kami ambil di perpustakaan Dompa. Karena materi dari proyek kami itu kan judulnya ada di subjeknya ada di perpustakaan Dompa dengan untuk data cleaning pola mahasiswa yang sering mengunjungi perpustakaan Umrah Dompa dengan metode clustering. Nah, di sini datanya kami dapat dari perpustakaan Dompa, dikasih bagian data cleaning ini. Di sini ada datanya, ada ID anggota, ada nama pengunjung, tipe keanggotaan, institusi, sama tanggal kunjungan. Nah, jadi kan sesuai tema kami itu, yang kami perlukan cuma kolom nama pengunjung, institusi, sama tanggal kunjungan. Jadi kolom ID anggota sama kolom ID anggota, ID keanggotaan tidak kami perlukan. Jadi di sini tahapnya kami hapus. Bagian data cleaningnya tahap kayak ID anggota sama tipe keanggotaannya nanti kami hapus. Di sini saya screenshot ininya untuk mengetahui data awalnya bagaimana. Next, lanjut kita di integrasi data. Nah, pertama di sini ada screenshot bagian kiri folder-folder dari bulan Januari sampai April. Itu folder bulan untuk proyek kami dari perpustakaan Dompanya dikasih. Kami ambil subjeknya dari bulan Januari sampai April. Nah, di tiap folder bulan Januari sampai April ini ada filenya di dalamnya berupa file Excel ya. Udah kami convert. Sebetulnya file aslinya itu udah di PDF. Kami convert ke Excel. Di sini pada folder Januari contohnya ada file Excelnya ada 1 sampai 7 file. Besar juga karena banyak absen orang yang masuk ke perpus banyak. Nah, di sini sudah termasuk integrasi data. Nanti file yang banyak ini akan kami satukan jadi satu file. Kan ini file Januari, Excelnya masih banyak. Setelah selesai nanti tahap sampai reduksi, setelah selesai pre-processing datanya, nanti data filenya untuk satu bulan, satu folder akan cuma jadi satu file. Lanjut, di sini masih integrasi data. Di sini ada SS, contoh di dalam file Excelnya. Nah, di sini kan tadi pada bulan Januari itu ada file Excelnya ada 1 sampai 7 ya. Nah, di dalam file Excelnya juga sebetulnya ada redundant data seperti nama ini Enric Susuati ada 3, tapi nanti ini dijelaskan bagian transformasi data. Kita next saja. Nah, pada bagian transformasi data
Di sini ada highlight merah ya, highlight merah. Khusus untuk highlight merah, saya berikan merah itu untuk apa? Untuk mengeliminasi datanya. Jadi bagian transformasi data ini kami seleksi datanya yang bisa dipakai. Karena bagian nomor-nomor ini kan bersinim atau NIP ya. Kalau dari dosen, sebetulnya filenya sudah kami seleksi juga, sudah kami transformasi dengan data dosen tidak kami masukkan karena dari judul proyek kami cuma meneliti tentang data mahasiswa. Jadi sebetulnya di sini di datanya ada data dosen, cuma karena data dosen tidak masuk ke dalam penelitian kami, jadi otomatis terseleksi. Khusus yang tanda merah ini nanti data yang untuk diseleksi dihapus karena tidak bisa dipakai karena masalah privat. Karena tercantum NIM atau NIP kalau dosen. Jadi kami tidak pakai data yang ada highlight merah. Kalau data yang tidak ada highlight merah, di sini berarti datanya kami pakai. Jadi nanti di jumlah barisnya akan berkurang otomatis karena agak banyak juga yang pakai NIM di nama pengunjung dia. Jadi tidak bisa kami pakai datanya karena masalah privasi. Untuk selanjutnya masih di transformasi data. Di sini kan ada di kursor saya coba lihat. Di sini kan ada nama Cynthia Nandasari nih pada baris 177. Dia buat nama pengunjung dia, nama dia dan juga NIM dia. Jadi di sini agak tricky untuk transformasi datanya kita pilihnya. Dia masih bisa kita pakai datanya karena dia masih buat nama. Jadi NIM-nya tinggal kita hapus. Di sini saya screenshot gini, saya buat kursornya di angkanya. Ini nanti akan kami hapus dari NIM-nya. Cukup nama Cynthia Nandasari sama FISIP sama tanggalnya. Berarti data dia ini masih bisa dipakai. Kecuali data yang cuma ada NIM. Tidak bisa kami pakai. Kalau data seperti Cynthia Nandasari ini dia buat nama dan NIM-nya, jadi NIM-nya kami hapus, namanya kami pakai. Karena tidak melanggar privasi kalau cuma nama. Untuk selanjutnya di bagian reduksi data, seperti yang jelaskan tadi, di sini kan ada namanya banyak nih, double, redundan. Seperti ini Yesti Ulan Septianingsih. Nama orangnya sama, datanya banyak. Dari fakultas spesifik juga. Sebetulnya ini satu orang datanya, cuma dia redundan. Kita lihat di tanggalnya, di tanggal dan jamnya, tidak jauh beda juga, sama juga. Jadi di file dari yang kami dapat itu, filenya ada redundan gitu, ada double-double. Jadi tahap reduksi nanti kami ini kami buat jadi satu. Karena dia tergolong satu data, cuma tercatat banyak, nanti ini kami gunakan satu. Jadi barisnya otomatis berkurang. Sama juga dengan nurasi pin juga. Yang di atas ini dari baris 189. Dia kan double juga sampai 192. Nanti tinggal kami satuin saja. Yang sama ya, yang kasusnya sama jamnya, yang enggak jauh beda. Tapi misalnya kalau jamnya jauh beda, dia sama namanya, tapi jamnya dia yang di atas misalnya 50, 12, 50, 21. Nah, misalnya yang di bawahnya ini jam 14 sekian. Kalau masih jam 14 sekian, kalau dia masih jam 14 sekian, kan jadi patokan jamnya jauh, jadi bisa dipakai dua walaupun namanya sama. Tapi kalau jamnya berdekatan, kami cuma pakai satu nama. Kecuali jamnya jauh, jadi baru bisa dipakai dua data walaupun namanya sama. Untuk yang di sebelah kanan ini, reduksi datanya seperti yang saya bilang di integritasi data yang tadi. Kan di sini ada data pengunjung 1 sampai 7 dari bulan Januari. Nah, di sini sebetulnya yang saya SS ini untuk contoh, bisa dibuat untuk contoh reduksi data juga. Untuk bagian kolomnya yang saya bilang tadi. Jadi otomatis
oh, untuk bagian barisnya, maaf salah tadi. Untuk bagian barisnya, kalau kita reduksi otomatis barisnya kan berkurang, jadi reduksi datanya bisa, dan reduksi filenya juga jadi satu. Jadi dia seperti integritas tadi, setelah filenya disatuin dari file yang banyak ini, file Excelnya yang banyak ini disatuin jadi satu file tiap bulan. Jadi bisa mereduksi data juga dari data file yang banyak, jadi tinggal satu file data saja disatuin. Untuk cukup sekian dari penjelasan saya untuk proyek kami. Kembali ke moderator. Oke, sekian dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Selamat malam.